Shalom. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di minggu keempat bulan Januari tahun 2021. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 65. Mazmur Daud pasal 65 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuhan-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaiankan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah sama-sama membaca dari Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai 14. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kiranya kami menjadi kenyang. Sekali lagi, kiranya kami menjadi kenyang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan penekanan pada ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Kau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada kemiripan dengan Mazmur Daud sebelumnya. Di Mazmur Daud sebelumnya yang mungkin sangat populer, yang kita sudah sering dengar atau baca, di dalam Mazmur 23, ya, tentang Tuhan adalah gembala yang baik, khususnya di ayat 6, bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi artinya firman Tuhan di sini sesuai tema kiranya kami menjadi kenyang. Dalam arti di sini adalah kita hanya bisa kenyang dengan segala yang baik yang ada di dalam rumah Tuhan, yang ada di dalam bait-Nya yang kudus, di mana Tuhan Sang Pencipta berkenan hadir, berdiam di dalam rumah itu atau di bait itu. Amin. Jadi kita hanya bisa kenyang dengan segala yang baik di tempat Tuhan berdiam, di mana ada hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman Musa, kediaman Allah itu bentuknya berupa kemah pertemuan, ya, atau tabernakel istilahnya, di mana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pelataran atau halaman, ada ruang kudus, dan yang terakhir yang paling dalam adalah ruang maha kudus, di mana hadirat Tuhan itu terasa paling kuat. Ya. Kenapa paling kuat? Karena di situ ada simbol tempat di mana kepenuhan Allah hadir, yaitu tabut perjanjian. Itu adanya di ruang maha kudus. Hadirat Allah paling terasa kuat di situ. Saudara, di masa Salomo dan juga Yesus, Tuhan kita yang menjadi manusia,
kediaman Allah bentuknya berupa rumah atau bait dengan pembagian yang sama, dengan aturan dan ketentuan yang sama, yaitu pelataran atau halaman, lebih dalam lagi adalah ruang kudus, dan yang paling dalam adalah ruang maha kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman perjanjian lama, ya, khususnya orang-orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan, ya, itu orang awam itu sama sekali tidak mempunyai keleluasaan untuk mendekati hadirat Tuhan yang paling kuat. Nggak bisa. Mereka hanya bisa sampai di pelataran. Yang mereka lakukan adalah memberikan ternak mereka sebagai persembahan kepada Tuhan melalui pelayanan para imam-imam. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya imam-imam. Kalau di zaman Musa, keturunan Harun, ya, dan juga di zaman Salomo dan Tuhan Yesus adalah keturunan dari suku Lewi. Ya, itulah yang boleh masuk dan leluasa bergerak melakukan tugas pelayanannya di ruang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Yesus sendiri pun itu dianggap pada zamannya sebagai orang awam yang hanya bisa cuman sampai di halaman, cuman bisa sampai di pelataran bait Allah, bait suci. Sedangkan imam-imam, ya, sekali lagi, keturunan atau dari suku Lewi itu boleh dengan leluasa masuk hingga ke ruang kudus untuk melakukan tugas-tugas pelayanannya. Nah, khusus di ruang maha kudus, kita tahu ini bukan sembarang imam. Ini hanya boleh imam besar yang itu pun setahun sekali, ya, bisa masuk ke dalam tempat di mana tabut perjanjian Tuhan ada di situ. Simbol kepenuhan hadirat Allah ada di situ. Saudara, kalau saya pelajari baik di Alkitab maupun di sejarah manusia, sebetulnya prinsipnya hampir sama dengan negeri-negeri timur zaman dulu, ya, negeri-negeri timur yang kuno, ya. Siapapun yang datang untuk menghadap penguasa atau menghadap raja itu harus mengikuti prosedur, ada aturan-aturan yang demikian ketat, dan itu pun harus atas seizin penguasa tersebut atau raja tersebut. Nah, dan pada umumnya di kebanyakan kasus, saudara, ini yang menarik, bahwa mereka membutuhkan seorang pengantara, perwakilan, supaya bisa menyampaikan permohonan mereka kepada penguasa atau kepada raja. Jadi nggak sembarang mereka bisa masuk ke istana dan menyampaikan keluhan mereka atau mengutarakan isi hati permohonan mereka, tidak. Tapi mereka harus diwakilkan lewat seorang perantara yang sudah ditunjuk tentu oleh istana untuk kemudian memperkenalkan orang-orang yang ingin menyampaikan permohonan ini kepada raja, dan kemudian meneguhkan mereka ini bahwa mereka memang betul-betul di hadapan raja sudah layak, ya, untuk menyampaikan permohonan tersebut. Jadi tidak mudah, saudara yang dikasihi Tuhan. Di Alkitab juga jelas sekali. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat kisah yang tercatat dalam kitab Ester, bagaimana untuk memasuki halaman istana Raja Ahasiweros, orang Persia itu, ya, Raja Persia itu jangan sampai masuk nyelonong ke halaman istananya tanpa dipanggil. Karena itu artinya mati, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Tetapi kita ingat bagaimana setelah Ester berpuasa, sewaktu dia sudah terpilih menjadi ratu Persia menggantikan Wasti permaisuri sebelumnya, dia memberanikan diri untuk menemui Raja Ahasiweros dengan mempertaruhkan nyawanya, sampai akhirnya ia diperkenan masuk. Dan akhirnya bisa menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan, dari pembantaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga masih ingat ketika Yusuf, ya, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Perdana Menteri, ya, bukan raja. Orang kedua di Mesir setelah Fir'aun. Dan ketika dia tahu bahwa ayahnya Yakub dan juga saudara-saudaranya yang ada di Kanaan mengalami masa kesulitan, kelaparan, kemudian mereka datang, khususnya saudara-saudaranya. Mereka sampai menghadap dan sujud dengan mukanya menyentuh ke tanah.
Ini baru menghadapi seorang Perdana Menteri yang mereka tidak tahu bahwa itu adalah saudaranya sendiri, yaitu Yusuf. Di sini saudara kita bisa melihat betapa penghormatan yang sangat tinggi, yang luar biasa ketika setiap individu atau manusia menghadapi pribadi yang sama-sama manusia tetapi memiliki otoritas dan kuasa yang besar. Wow, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Seringkali justru karena demikian sulit untuk bertemu dengan penguasa atau raja, bahkan cenderung menakutkan, ya, itu sungguh kalau bisa ketemu merupakan hak istimewa yang langka, yang luar biasa. Bisa datang bertemu muka dengan penguasa, dengan raja di dunia yang notabene mereka juga adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang dipilih, hanya orang-orang yang diperkenan penguasa atau raja di bumi ini untuk bisa ada di sekitar dia, di sekeliling tahtanya dengan segala kemegahan yang mengitarinya. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang tentunya diperkenan oleh raja. Saudara, bagaimana dengan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, Pencipta kita manusia, Raja di atas segala raja di muka bumi ini, penguasa di atas segala penguasa di muka bumi ini? Wow, pasti lebih dahsyat lagi. Nah, kita akan pelajari bagaimana pentingnya kalau kita bisa berjumpa muka dengan Sang Pencipta kita, dengan Raja di atas segala raja. Mari saya akan jelaskan bagaimana begitu berharganya pribadi Tuhan dan hadiratnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam kisah penciptaan, ya, saya tidak usah menyampaikan semua. Saya akan mewakili dari 2 penciptaan yang sederhana saja. Ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, Tuhan berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Apa yang Tuhan firmankan jadi. Tetapi perhatikan baik-baik saudara, dalam Kejadian pasal 1 ayat 11, ketika Tuhan berfirman pada penciptaan untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berkata kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Dan kemudian tumbuh-tumbuhan muncul dari tanah. Jadilah seperti yang Tuhan katakan. Tapi ingat, firman Tuhan ditujukan kepada tanah. Dan kemudian tumbuh-tumbuhan muncul dari tanah. Kemudian kita lihat lagi firman Tuhan. Saya kasih contoh satu lagi. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Tuhan Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Ayat 21. Untuk menciptakan ikan dan binatang air lainnya. Firman Tuhan ditujukan kepada siapa? Tujukan kepada air, ditujukan kepada laut. Dan ketika Tuhan berfirman kepada air, Tuhan berkata kepada laut, maka dari dalam air dan dari dalam laut keluar makhluk hidup, yaitu ikan dan berbagai jenis binatang lainnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang luar biasa adalah ketika menciptakan kita manusia, menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita. Kalau untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berkata kepada tanah. Untuk menciptakan ikan dan berbagai jenis binatang air laut lainnya, Tuhan berkata kepada air atau berkata kepada laut. Tetapi untuk menciptakan manusia, Tuhan berkata kepada dirinya sendiri, baiklah kita menjadikan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada rahasia firman Tuhan yang luar biasa di sini. Artinya apa? Bahwa tumbuh-tumbuhan tidak bisa tercabut dari tanah, karena tanah adalah alam dan juga lingkungan hidupnya. Tanah tempat tumbuh-tumbuhan hidup.
ikan tidak bisa diambil dari air. Karena air adalah habitatnya, tempat di mana dia hidup. Saudara, kita tidak bisa terpisah, kita tidak bisa terambil, kita tidak bisa tercabut dari Tuhan dan hadiratnya. Karena kalau kita sampai tercabut dari Tuhan dan hadiratnya, sama seperti ikan yang terambil dari air, dia akan mati. Sama seperti tumbuh-tumbuhan, bila tercabut dari tanah, dia juga akan mati. Kalau kita sampai terambil dan tercabut dari Tuhan dan hadiratnya, kita juga mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh Tuhan, kita butuh hadiratnya. Kita nggak bisa lepas dari Tuhan dan hadiratnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan melalui kasih karunia-Nya, lewat karya penebusannya, sudah memberikan akses, sudah memberikan jalan masuk yang mudah, yang demikian leluasa, untuk kita bisa ada di hadapan tahta kasih karunia-Nya, untuk kita bisa ada di hadiratnya, dan kemudian menyuruh kita. Ingat ya firman Tuhan tadi, menyuruh kita. Ya, kita lihat kembali firman Tuhan di ayat yang kelima. Ya, dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Wow, Tuhan suruh mendekat, kita orang yang sudah dipilih disuruh mendekat di dalam pelataran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita sudah ditentukan untuk menjadi anak-anaknya. Kita diberikan akses, jalan masuk yang mudah dan leluasa untuk bertemu muka dengan muka dengan Sang Pencipta kita, dengan Raja di atas segala raja, yang juga sudah menebus hidup kita dari lumpur dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kemudian akan memberikan roh-Nya, menyuruh kita, mendorong kita untuk kemudian memasuki jalan atau akses itu, kemudian diam di hadiratnya, menikmati kasih-Nya, tenggelam di dalam anugerah-Nya. Namun seringkali ketika orang percaya tidak memahami statusnya, bahwa dia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Kalau dia tidak menghayati betul bahwa dia sudah ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anaknya, maka sulit sekali dia akan mengikuti dorongan Roh Kudus untuk bisa memasuki jalan, untuk bisa menikmati diam di hadirat Tuhan, untuk bisa tenggelam di dalam anugerah-Nya. Ya, maka kita tadi bisa seperti apa? Ibarat ikan yang diambil dari air atau laut. Ibarat tumbuhan yang dicabut dari tanaman, dari tanah tempat dia tertanam. Tidak akan pernah merasa benar-benar hidup. Tidak akan pernah benar-benar merasa berbahagia. Tidak akan pernah merasa benar-benar diberkati dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah rindu untuk dia tinggal, bertahta, bersemayam. Tidak hanya di sorga, tapi dia juga berkenan mau tinggal di dunia. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada pribadi yang dari sorga ini dan kemudian mau tinggal dalam dunia dan menerima dia sebagai juru selamat dan Tuhan, maka rohnya yang mati akan dihidupkan kembali. Dan roh Allah berkenan diam di dalam roh manusia tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Tuhan menginginkan kita untuk selalu menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita aktifkan roh kita, tempat di mana roh Yesus, roh Kristus, roh Tuhan itu ada, untuk bercakap-cakap dengan Roh Kudus itu, untuk kemudian melibatkan dan mengandalkan Dia dalam segala hal yang kita rencanakan ataupun yang kita lakukan. Itulah yang dimaksud menyembah Dia di dalam roh, yang tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di situ, berbahagialah kita, berbahagialah. Sekali lagi saya buka ya, ayat yang kelima, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Firman Tuhan luar biasa, berbahagialah kita karena kita sudah dipilih Bapa. Amin.
Bukan karena kita orang pilihan yang merasa mungkin kuat, gagah, cakap, dan pandai. Ya, tetapi itu semua hanya oleh kasih anugerahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapa sudah memilih kita. Sekali lagi sebelum dunia dijadikan. Wow, untuk semakin serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Dan dia sudah menentukan kita. Untuk apa? Menjadi anak-anaknya yang semakin bertumbuh dewasa, yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat satu kenyataan bahwa untuk memenangkan kontestasi atau pemilihan di dunia ini saja, entahkah itu pemilihan kepala desa, camat, bupati, gubernur, atau pejabat-pejabat tertentu lainnya, ya, posisi-posisi tertentu yang mungkin menarik, ya, itu biasanya sebelum mereka terpilih, mereka akan berlomba-lomba untuk bisa menarik perhatian massa atau rakyat. Dengan cara mereka akan mengeluarkan segala tenaga, pikiran, waktu, dan dana yang tentu gak sedikit jumlahnya, ya, menghabiskan bahkan begitu banyak uang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan secara manusiawi, secara dunia, kalau mereka yang dipilih ini pada akhirnya memenangkan kontestasi tersebut, mereka akan merasa demikian senang, mereka akan merasa begitu bahagia. Dan para rakyat yang memilihnya pasti akan mengeluh-ngeluhkannya dan mungkin akan mengaraknya dengan penuh sukacita. Orang yang tadinya hanya sebagai calon, tapi ketika mengikuti pemilihan dan akhirnya terpilih memenangkannya, maka boleh jadi kemudian dia akan lanjutkan dengan mengeluarkan banyak uang untuk mengadakan pesta besar-besaran di rumah, di alun-alun, atau dimanapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dimaksud di ayat kelima tadi, ya, bahwa berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Wow, indah sekali. Sekali lagi, Tuhan yang tadinya bersemayam, bertahta di sorga, Dia berkenan untuk tinggal di dunia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, menerimanya sebagai juru selamat dan Tuhan, maka roh manusia yang sudah mati tadi dihidupkan kembali. Dan kemudian Tuhan memberikan rohnya, Roh Kudus, untuk tinggal di dalam roh manusia dan membuat bait Tuhan, rumah Allah, tidak lagi hanya di sorga, tetapi sudah turun ke dunia, bahkan secara khusus bagi orang percaya, ada di dalam hidupnya, ada di dalam tubuhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyadari hal ini, status kita yang luar biasa, maka Tuhan akan membuat kita kenyang dengan segala yang baik. Apa saja itu kenyang dengan segala yang baik? Ayat yang kelima, di situ saya singkat bahwa kenyang dengan segala yang baik, firman Tuhan katakan, berbahagialah. Karena ada kata-kata berbahagialah, tentu kenyang dengan kebahagiaan. Amin. Yang kedua, kita kenyang dengan apa? Kenyang dengan segala yang baik. Tidak hanya kebahagiaan, tapi ayat 6, perbuatan-perbuatan dahsyat dan keadilan Tuhan. Perbuatan-perbuatan dahsyat dan keadilan Tuhan. Ayat 10, kenyang dengan apa? Kenyang dengan kelimpahan dan kebaikan Tuhan. Saudara, puji Tuhan, kalau di kepengurusan GKRI Jemaat Keluarga Kristus Cemerlang, kita sudah melakukan rapat secara online tanggal 17 Januari 2021 hari Minggu kemarin. Dan kemudian kita sepakat dan memutuskan bahwa kita perlu berpuasa dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Dengan tujuan untuk semakin fokus kepada Tuhan, tenggelam di dalam hadirat-Nya, lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, merindukan kehendak-Nya terkait misi sorgawi dalam kehidupan kita orang percaya ini, termasuk gerejanya di dunia ini. Saudara, kalau pola pikir dan perasaan kita ini seperti itu, wow,
maka sekali lagi Tuhan akan mengaruniakan kita kekenyangan yang luar biasa dengan segala yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, jangan sampai kita punya pola pikir dan perasaan yang sama dengan dunia ini, ya. Kita meletakkan pikiran dan perasaan kita bukan pada hadirat Tuhan, bukan untuk semakin menyelami isi hati Tuhan, semakin memahami kehendak-Nya, tetapi hal yang lain, mungkin uang. Ya, uang mungkin dapat membeli segalanya di dunia, tapi uang bukan segala-galanya. Uang mungkin bisa beli tempat tidur yang mewah, tetapi bukan tidur yang nyenyak. Uang mungkin bisa membeli buku-buku, tapi tidak bisa membeli pengetahuan yang sejati, hikmat dan kebijaksanaan. Uang mungkin bisa membeli alat kosmetik dan operasi plastik sekalipun, tapi uang tidak bisa membeli kecantikan yang memancar dari dalam. Uang mungkin bisa beli rumah yang megah, tapi bukan kehangatan rumah tangga. Uang mungkin bisa membeli obat-obatan, tapi bukan kesembuhan. Uang mungkin bisa membeli alat-alat olahraga, tapi bukan kesehatan. Uang mungkin juga bisa membeli hiburan, tapi bukan kebahagiaan. Ada satu pujian yang memberkati saya, dan lagu ini lagu lama. Lagunya berkata demikian. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Saya akan tutup dengan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Mazmur pasal 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita semakin merindukan supaya hadirat Tuhan yang kita alami kuat, lebih kuat, makin kuat, dan kemudian kita bisa dipakai Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Itulah misi Tuhan bagi kita, orang percaya gereja Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Maranatha.